Minggu dini hari, Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam pertempuran menghadapi Iran. Iran dan AS melihat bahwa Israel gak bisa menang lawan Iran sendirian. Akhirnya, AS menggunakan pesawat siluman B-2-nya untuk menjatuhkan bom konvensional terbesar dengan target menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Menariknya, AS melakukan serangan, namun Trump mengatakan jika ia ingin langsung berdamai dengan Iran. Hal itu tidak digubris oleh Iran. Sebaliknya, beberapa jam setelahnya, Iran langsung menghujani Israel dengan bom-bom yang kembali menghancurkan Tel Aviv dan Haifa. Iran pun mengancam Amerika bahwa serangan mereka akan mendapatkan balasan. Inilah eskalasi terbaru saat Amerika Serikat memutuskan untuk masuk dalam pertempuran Israel versus Iran. Melihat Israel tak bisa menghancurkan target utama mereka, yakni fasilitas nuklir Iran, sementara kota-kota mereka seperti Tel Aviv hingga Haifa luluh lantak oleh rudal-rudal Iran, Amerika Serikat, dalam hal ini di bawah Presiden Donald Trump, akhirnya mengambil keputusan besar. Ya, Trump mengingkari omongannya. Meski sebelumnya ia mengatakan ingin memberikan waktu 2 minggu bagi Iran, Minggu pagi, Trump akhirnya ikut menyerang Iran. Ia memantau serangan ke Iran langsung dari pusat komando Amerika, di mana pesawat B-2 bomber menjatuhkan bom bunker buster seberat 30.000 pon ke lokasi bawah tanah nuklir Iran seperti Fordo. Sedangkan Tomahawk cruise missile ditembakkan dari kapal selam Amerika dan menghantam Natanz dan juga Esfahan. Trump menyatakan bahwa fasilitas nuklir tersebut completely and fully obliterated dan menegaskan semua pesawat AS selamat. Amerika sendiri memang jadi satu-satunya negara yang memiliki pesawat yang punya kemampuan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran, meskipun itu belum terbukti. Meski Trump mengatakan 3 fasilitas nuklir Iran telah hancur total, baru-baru ini pejabat pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa hanya ada kerusakan kecil. Iran mengakui bahwa serangan udara AS mengenai fasilitas Fordo, namun menyatakan kerusakannya hanya berada di bagian permukaan dan dapat diperbaiki cepat. Data lain yang memperkuat konfirmasi Iran bahwa nuklir masih aman juga tergambar dari laporan IAEA yang menunjukkan tidak ada peningkatan radioaktif. Hal ini menandakan serangan gagal menyebabkan kontaminasi. Usai melakukan serangan, Trump pun menuntut Iran untuk segera berdamai. Seperti dilaporkan oleh CNN, Trump mengatakan, sekarang Iran harus berdamai. Ia mengancam jika Iran gak mau damai, maka mereka akan menghadapi serangan tambahan pada lebih banyak target yang jauh lebih hebat dan lebih mudah dihancurkan. Trump tidak menjelaskan lebih lanjut pernyataannya, meskipun ia memperingatkan di media sosial bahwa setiap pembalasan Iran akan ditanggapi dengan kekerasan. Hal ini jelas tidak digubris oleh Iran. Sebaliknya, Iran kembali menembakkan rudal ke Israel pada Minggu pagi atau beberapa saat usai Trump menyerang fasilitas nuklir Iran. Jadi, meski coba ditutup-tutupi pemerintah Israel soal seperti apa skala kehancuran yang diciptakan, kita tetap bisa melihat bagaimana serangan itu menghantam berbagai kota di Israel seperti Tel Aviv dan Haifa. Minggu pagi, sebuah video menunjukkan skala kehancuran yang benar-benar besar. Lihatlah video ini. Sebuah asap besar nampak melambung tinggi, yang menandakan bahwa daerah tersebut baru saja terkena rudal dari Iran. Sekarang lihatlah di area lain, ini adalah kondisi Tel Aviv usai Iran menyerang Minggu pagi. Dan lihatlah gimana syoknya pengambil video ini saat Iran menghantam areanya. Ya, Iran menolak menyerah. Meski Amerika telah ikut campur dalam pertempuran, Iran memilih untuk membalas. Hal ihwal berdamai seperti yang dijelaskan CNN berubah menjadi ganjaran besar yang terjadi di Israel. Itu menunjukkan bahwa Iran gak tunduk pada Israel serta Amerika. Tentu saja ini akan membuat eskalasi pertempuran semakin besar. Presiden Donald Trump telah mengambil langkah militer besar terhadap Iran. Ini bisa jadi momen kemenangan atau kejatuhan total politiknya. Paling tidak, inilah analisis yang dikeluarkan oleh The Washington Post usai Trump menyerang Iran. Jadi begini, jika Iran cukup lemah sehingga tidak bisa melakukan pembalasan yang berarti pada Amerika, Trump akan memberikan pukulan telak terhadap musuh lamanya Iran. Secara otomatis, itu juga akan mengirimkan pesan pada China, Rusia, dan pesaing global lainnya bahwa Trump dan Amerika tidak akan ragu menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Namun, jika Iran tidak menyetujui perdamaian sesuai persyaratan Trump dan mampu melawan, maka hal itu akan membuka pintu bagi konflik yang jauh lebih dalam dan berpotensi berlangsung lama. Prospek serangan Iran bahasa saja akan memarahi beberapa anggota basis politiknya. Hal inilah yang telah disampaikan oleh banyak politikus Amerika. Konteksnya begini, saat Donald Trump menjadi presiden, dia dipilih karena kebijakan America First-nya,
dan berjanji untuk menjaga perdamaian dan tidak melakukan perang. Ia juga mengkritik pemerintah AS terdahulu yang melakukan perang di Irak dan menguras kelas menengah Amerika. Namun kini, saat Amerika memutuskan masuk dalam perang Iran, banyak pendukungnya yang mulai mengkritik Donald Trump. Hakeem Jeffries, pemimpin Partai Demokrat di DPR AS, mengecam keras tindakan Presiden Trump karena menyerang fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan Kongres. Ia menilai Trump ingkar janji. Janji kampanye Trump adalah membawa stabilitas, tapi realitanya justru memicu resiko perang. Trump juga dituduh menyesatkan publik. Ia tidak terbuka soal rencana menyerang Iran dan melanggar prosedur konstitusi dengan melewatkan Kongres. Keputusan sepihak itu bisa menyeret AS ke dalam konflik regional besar, bahkan mirip dengan Perang Irak 2003. Dan jika konflik ini menimbulkan korban jiwa, serangan balik, atau perang yang lebih luas, maka Trumplah yang harus disalahkan. Kementerian Luar Negeri Iran telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan terbaru AS terhadap fasilitas nuklirnya sebagai pelanggaran berat dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hukum internasional. Juru bicara militer Iran, Abu Faiz Shikarchi, dan pemimpin tertinggi Khamenei menyatakan Iran siap memberikan balasan hertas, bukan hanya kepada Israel tetapi juga kepada Amerika Serikat. Saat ini, Iran baru menghujani Israel dengan rudal-rudal balasan Minggu pagi. Sampai narasi ini dibuat, belum ada pangkalan militer AS yang diserang. Sementara itu, Iran dipastikan tidak sendiri. Houthi di Yaman kembali mengirimkan pesan bahwa balasan akan mengarah kepada Amerika. Sedangkan Kataib Hizbullah di Irak menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap pasukan dan aset AS di Irak dan Suriah. Saat ini PBB juga makin khawatir. Sekjennya Antonio Guterres memperingatkan eskalasi berbahaya dan menyerukan pengekangan. Negara-negara seperti China, Rusia, dan negara non-barat mengutuk tindakan militer tersebut dan menyerukan diplomasi. Pada akhirnya, kita melihat bahwa serangan Amerika ke Iran telah membuka babak baru dalam konflik Timur Tengah. Trump mungkin berharap bom-bom yang menghantam Fordo dan Natanz akan membawa Iran ke meja perundingan dan menyerah. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Beberapa jam setelah serangan itu, Iran tidak hanya menolak permintaan damai dari Trump, tapi langsung membalas dengan rentetan rudal balistik ke jantung kota-kota Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Dentuman rudal, kobaran api, dan kepanikan massal kembali melanda wilayah yang selama ini dianggap sebagai benteng pertahanan Israel. Iron Dome tak mampu menghadang semua. Video demi video memperlihatkan kehancuran nyata. Dunia melihat bahwa Iran tidak takut. Trump mungkin yakin serangan itu akan menciptakan tekanan maksimum tapi justru menciptakan eskalasi tak terkendali. Sementara Iran tetap berdiri tegak, sekutu-sekutunya Houthi di Yaman, milisi Syiah Irak dan Hizbullah Lebanon, satu persatu menyatakan kesiapannya untuk bertempur bersama Iran. Dan ini, dunia pun terbelah. Amerika dan Israel bersikukuh bahwa tindakan ini adalah pencegahan, tapi PBB, Rusia, China, dan blok non-barat menyebut ini sebagai agresi sepihak yang bisa memicu perang regional jangka panjang.